Selamat siang wanita GRI yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah di Gereja Reformasi Indonesia dalam program Ladies Fellowship. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kami di hari-hari kami. Terima kasih untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin tidak baik Tuhan di dalam hari-hari kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan ada bersama-sama kami mampu melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kembali kami boleh datang beribadah. Secara khusus kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman kebenaran yang boleh menguatkan kami, mengajar kepada kami, menegur kami, sehingga kami boleh terus belajar mengenai apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan di dalam pendengaran atau pembacaan firman-Mu pada siang hari ini, kiranya firman itu boleh tertanam dalam hidup kami dan menjadi rema, dan kami boleh melakukan di dalam segala hal yang boleh membangun kami, membangun orang-orang di sekitar kami, rekan-rekan kami mungkin Tuhan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, pimpin pemberitaan firman-Mu ini, biarlah firman ini berasal daripada Tuhan sendiri yang boleh mengajar kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang memimpin hidup kami dan ibadah kami. Amin. Tema di dalam program Ladies Fellowship ini, Antioquia Ladies Fellowship, hari ini adalah dampak perceraian orang tua terhadap anak. Ya, memang akhir-akhir ini kalau kita boleh bandingkan mungkin di dalam kehidupan kita 20 tahun atau mungkin 30 tahun ke belakang itu, akhir-akhir ini lebih banyak tingkat perceraian. Mungkin karena dari informasi yang semakin terbuka sehingga banyak kita tahu kabar-kabar mengenai bukan hanya di lingkungan kita, tapi mungkin di luar dari lingkungan kita. Secara khusus mungkin orang-orang terkenal, artis-artis gitu ya, gampang sekali mereka bercerai gitu. Nah, kita akan membicarakan mengenai perceraian. Bukan kita tidak boleh bercerai tentunya ya, firman Tuhan melarang kita untuk bercerai. Tapi banyak hal-hal bukan hanya di luar sana, tapi di dalam kekristenan sendiri banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan bercerai gitu. Nah, kita mau belajar dampaknya apa secara khusus kepada anak-anak kita ya. Anak-anak yang paling banyak menerima dampak daripada perceraian orang tua. Mari kita belajar. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Amin. Ayat ini seringkali kita dengar khususnya di dalam pernikahan Kristen tentunya. Ya, pada saat pemberkatan hamba Tuhan dalam pemberkatan pasti banyak mengutip ayat ini untuk pasangan yang menikah. Ya, mereka bukan lagi dua melainkan satu, dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Di dalam nats ini Yesus sedang dicobai oleh orang Farisi. Ketika orang Farisi datang kepadanya, orang Farisi itu mencobai Yesus, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Gitu ya. Nah, inilah yang Tuhan jawab kepada orang Farisi. Dia bilang, tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia, gitu ya singkatnya. Nah, tapi kita nggak membahas masalah pernikahan ya. Kita membahas masalah perceraian, tapi juga tidak membahas kenapa jadi bercerai, kenapa begitu ya. Kita membahas dampak perceraian itu kepada anak-anak gitu. Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa orang Kristen tidak boleh bercerai. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Tingkat perceraian di Indonesia, statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% dari semua kasus perceraian terjadi dalam 10 tahun pertama perkawinan. Bagi ibu-ibu atau wanita yang mendengarkan program ini, yang mungkin masuk di dalam pernikahan di bawah 10 tahun, hati-hati karena statistik mengatakan bahwa 60% itu terjadinya pernikahan di 10 tahun pertama gitu ya. Dalam website Mahkamah Agung 2019 ya, sebanyak 419.268 pasangan bercerai di sepanjang tahun 2018. Nah, tentunya tahun-tahun kemarin akan lebih banyak lagi karena data statistik di web MA itu hanya tercatat di 2019. Nah, dari jumlah itu inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan. Ya. Nah, makanya kenapa program ini ditaruh di ibadah wanita. Inisiatif perceraian itu banyak diinisiasi oleh wanita atau perempuan ya. Sedangkan dari pihak laki-laki tidak ada separuhnya mungkin, 111.000 dari 300-an ribu gitu. Ya, jadi ini memang banyak diminta oleh pihak wanita, gitu ya. Dalam pernikahan Kristen, membangun sebuah keluarga ideal itu harusnya dengan prinsip dasar pernikahan Kristen. Ya, prinsip dasar pernikahan Kristen. Apa itu prinsip dasar pernikahan Kristen? Tentunya kita yang telah menikah mengerti ketika kita menikah, kita kemudian diajar oleh gereja sekian lama untuk kita belajar prinsip-prinsip pernikahan Kristen ya. Itu gampang dibacanya, gampang didengarnya, tapi nggak mudah untuk dilakukannya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Asal di dalamnya direkatkan oleh Tuhan dan kita mau menyerahkan hidup pernikahan kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil ya. Memang bukan proses mudah kita melakukan prinsip dasar pernikahan Kristen, tapi kita nggak bahas itu. Di masyarakat perceraian sudah menjadi hal biasa, begitu juga dalam pasangan Kristen. Seperti tadi, kita banyak melihat akhir-akhir ini artis-artis, pejabat-pejabat, orang-orang yang terkenal ya, mereka nikah kemudian cerai, nikah cerai. Betapa setiap hari kita disuguhkan oleh infotainment mengenai pemberitaan perceraian di televisi. Ya, ibu-ibu paling suka melihat infotainment ya. Jadi pasti juga banyak lebih tahu. Makanya ide perceraian banyak dari wanita karena dia tahu, oh rupanya di luar itu banyak boleh bercerai ya. Mungkin ya, tapi di GRI enggak seperti itu, saya yakin. Ya. Nah, perceraian itu tidak jarang dijumpai di dalam keluarga Kristen ya. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri terdapat pro dan kontra mengenai hal perceraian ini. Ada yang pro, ya kalau KDRT dipukulin terus sama suaminya, bagaimana gak dikasih nafkah gitu ya. Kemudian gak cocok,
Nah, tapi ada yang kontra, nggak bisa gitu. Tuhan sudah bilang seperti tadi, yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu ya. Nah, tapi ada tegas gitu yang juga melonggarkan ini gitu. Enggak apa-apa lah, yang penting kan setelah itu nikah lagi, nanti baru membangun keluarga yang harmonis gitu ya. Nah, dasar perkataan mereka itu semuanya juga mereka ambil dari Alkitab gitu. Nah, jadi bingung kan? Coba kita membaca di Maleakhi 2 ayat 14 ini ya. Dan kamu bertanya, karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, bukan istri muda ya, ingetin. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Di sini di Maleakhi Tuhan mengingatkan lagi bahwa prinsip dasar kehidupan pernikahan Kristen adalah satu, ya, tidak boleh bercerai. Nah, pertanyaannya kan gini, sesuai dengan tema kita loh hari ini. Lantas gimana kalau perceraian tersebut sudah terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Kita tidak membahas kenapa perceraian itu terjadi atau apakah boleh bercerai atau tidak bercerai. Yang kita mau bahas pada siang hari ini adalah dampak perceraiannya gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi itu gimana gitu ya. Nah, lantas bagaimana kalau perceraian tersebut sudah terjadi? Kita selalu sering dengar bahwa kenapa sih bercerai gitu. Yang paling sering dijumpai adalah begini nih. Kalau sudah tidak cocok, buat apa dilanjutkan gitu. Ya. Kami sudah tidak lagi saling mencintai. Ya. Karena kebanyakan itu ibu-ibu wanita melihat itu di infotainment. Ya. Kenapa artis ini bercerai? Kami sudah saling tidak mencintai. Di antara kami sudah tidak ada kecocokan lagi. Waduh, sejak kapan menikah itu harus mencari yang cocok semuanya? Enggak ada. Ya. Kita miris melihat akhir-akhir ini, bukan hanya artis. Di kalangan Kristen itu bahkan jemaat gereja, majelis gereja, bahkan juga ada pendeta yang bercerai. Ya. Nah, apa sih kalau sudah terlanjur bercerai itu bagaimana sih gitu ya? Kalau sudah lanjut bercerai, karena perceraian itu sudah melawan perintah Tuhan pastinya. Ya. Melanggar firman kebenaran Allah. Bercerai itu mencederai pemberian dan juga penyatuan yang sudah diberikan oleh Allah. Ingat, perceraian juga kesalahan serta dosa di mata Allah. Jadi perceraian itu tidak disukai Allah intinya, apapun alasannya. Ya. Mau nggak cocok, mau nggak saling memahami satu sama lain, nggak ada itu. Loh, buktinya kenapa bisa menikah? Mereka bilang karena kami saling cocok. Tapi setelah ada masalah dan lain, kami tidak cocok gitu ya. Ingat, perceraian melanggar firman Allah. Perceraian mencederai pemberian Allah dan penyatuan yang sudah diberikan oleh Allah. Perceraian adalah suatu kesalahan. Perceraian itu dosa di mata Allah. Dan dosa memiliki konsekuensi. Ya. Ingat, dosa memiliki konsekuensi. Konsekuensinya mungkin tidak langsung dihadapi oleh atau diterima oleh masing-masing dari pasangan itu.
Tapi konsekuensi itu banyak dirasakan oleh buah hatinya, si anak. Ya. Lihat, dampak negatif yang muncul di awal perceraian. Ya, dampak negatif. Ada dampak dari perceraian orang tua. Secara khusus anak. Ya, anak akan menerima dampak langsung daripada perceraian orang tua. Pertama adalah perubahan sikap. Ya, anak akan merasa tersakiti. Mereka mengatakan, kenapa papa mama selalu ribut, selalu ya akhirnya dampaknya ketika anak salah sedikit juga jadi kena omelan. Nah, ketika mereka bercerai, kenapa mama berpisah, kenapa papa di sana, papa nggak pulang, kenapa mama nggak pulang gitu. Ya, perubahan sikap, dia akan menjadi murung, memikirkan kenapa dan kenapa. Ya. Nah, mengapa ini terjadi? Ya, ini adalah masa si anak ini berduka. Mereka itu mengalami luka psikis yang sama sekali tidak mengerti bagaimana mengartikulasikan perasaan itu. Jadi gimana ya? Dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya yang nggak dia bisa keluarkan gitu. Hasilnya yang nampak adalah ia menutup diri, ia menjadi agresif, dan banyak anak yang suka marah-marah gitu ya, yang dia nggak bisa bicara, nggak bisa ngomongin, tapi dia ketika kesenggol sedikit marah gitu. Nah, mereka cenderung mengalami kesusahan, mereka cenderung mengalami kemarahan, cemas, tidak percaya dengan orang tua dan lingkungannya. Dijelasin sebagai bagaimana juga mereka nggak mau ngerti gitu, karena memang mereka tidak bisa diterima oleh nalar mereka ya, karena mereka masih anak-anak gitu ya. Nah, ketika orang tua tidak menemukan kesepahaman di dalam menjalani rumah tangga, nah perceraian seringkali dianggap sebagai jalan keluar. Ya kenapa? Supaya mereka tidak saling menyakiti. Ketika mereka marah, mereka saling mencaci maki. Ya, mereka menuduh satu sama lain. Nah, orang tua bisa saja beradaptasi dengan perubahan situasi dengan cepat, tapi dengan anak tidak. Ya. Perceraian pasti mempengaruhi psikis anak, ya. Nah, dampak negatif apa yang umum muncul di dalam perceraian? Ya, ini kita membahas ketika perceraian itu sudah terjadi ya. Nah, secara umum dampak perceraian terhadap anak berdampak kepada nilai-nilai akademis si anak di dalam sekolahannya. Prestasi akademik mereka sebagian besar atau rata-rata menjadi buruk. Bahkan mereka tidak bisa menikmati kegiatan-kegiatan di luar sekolah mereka. Ya, mereka sensitif secara emosi, mereka memiliki perasaan bersalah, gitu. Sehingga apa yang terjadi dan apa yang timbul adalah perilaku mereka itu jadi berubah ya, perilaku untuk merusak. Misalnya dia pelariannya atau mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman keras. Ya, berpartisipasi melakukan kejahatan, mencuri, bahkan lebih dari itu. Itu adalah pelarian mereka. Ya, itu adalah hasil daripada pertanyaan mereka yang tidak bisa mereka jawab, akhirnya timbul di dalam hati mereka untuk mencari perhatian. Gitu. Mereka kehilangan kepercayaan terhadap pernikahan. Banyak anak-anak yang akhirnya sudah menjadi remaja, dewasa, mereka melihat, wah saya nggak mau menikah. Karena menikah menyusahkan saya, membuat saya jadi kesepian. Saya menjadi, ya mungkin nanti orang tuanya menikah kemudian memiliki anak lagi sehingga mereka anak-anak ini tidak mendapatkan kesempatan atau pilih kasih di dalam pembagian gitu ya.
Nah, ini dampak-dampak negatif yang umum yang muncul di dalam perceraian. Salah satu contoh anak korban perceraian yang sedang viral saat ini adalah Isabel Guzman. Ya, Isabel Guzman ini adalah anak yang memiliki tabiat yang kurang baik setelah perceraian orang tuanya. Ya, tahun 95 dia terjerat kasus pembunuhan ibu kandungnya. Ya, dia terjerat kasus membunuh ibu kandungnya pada tahun 2013. Jadi Isabel Guzman itu dia lahir di tahun 95. Kemudian ia ini terjerat kasus pembunuhan ibunya di tahun 2013, maksud saya. Ya. Padahal harusnya yang umum adalah anak wanita ini dekat dengan ibunya. Bahkan ketika orang tuanya bercerai, biasanya lebih dekat sama ibunya dibanding sama bapaknya gitu. Ya. Nah, Isabel Guzman ini dia tidak suka ngelihat orang tuanya bercerai. Ya. Ayahnya pergi, dia tinggal sama ibunya. Dia selalu kadang-kadang suka bicara sama ayahnya, Robert Guzman. Ya, suka ngobrol gitu ya. Tapi juga tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh. Ya, mungkin di rumahnya ibunya selalu menyalahkan dia. Ketika nilai akademinya tidak bagus, dia dipersalahkan. Jadi dari kecil itu si Isabel Guzman tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, sehingga dia memupuk rasa dendam itu kepada ibunya. Ya, nah efek dari perceraian diterima oleh Isabel Guzman. Ya, nah Pak Robert Guzman ini dia sangat terpukul sekali ngelihat putri semata wayangnya ini bisa melakukan aksi yang kejam sekali. Di dalam berita saya melihat bahwa di videonya bahkan ya, ketika dia dibawa ke pengadilan, dia nengok ke para wartawan dengan senyum. Dia tidak menunjukkan rasa penyesalan, dia tidak menunjukkan rasa bersalah ya, tapi dia tersenyum. Dia merasa puas, dia bisa menghabisi ibunya. Ya, bahkan seorang ayahnya sampai bingung, kenapa dia gitu. Rupanya dengan pernikahan sang ibu dengan ayah tirinya itu loh, dia sangat kesal sekali sehingga akhirnya berdampak kepada psikisnya dia. Pasti kalau sudah begitu nilai akademisnya jelek. Pasti kalau sudah begitu dia akan murung. Pasti dengan begitu dia akan mencari hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Dan terbukti. Tahun 2013 akhirnya dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita harus pelajari benar-benar bahwa dampak daripada pernikahan itu begitu serius. Kenapa? Di awal tadi sudah dikatakan bahwa pasangan itu mencederai kepercayaan yang Tuhan berikan. Pernikahan itu Tuhan berikan anugerah daripada Tuhan. Mereka melanggar apa yang Tuhan mau. 2 menjadi 1, tidak boleh diceraikan. Akhirnya mereka mencederai Tuhan. Dia harus menerima dampak dari apa yang mereka sudah putuskan. Gitu ya. Secara umum dampak perceraian orang tua bisa kita lihat dari keseharian anak-anak itu sendiri ya.
Kebanyakan mereka sensitif secara emosi, mudah marah, punya perasaan bersalah, depresi, bahkan stres. Bahkan banyak anak-anak yang sakit setelah perceraian orang tua mereka. Ya, banyak sekali kita lihat dampak yang mereka terima yang seharusnya mereka menjadi buah hati, mereka tidak bersalah. Ya, ketika mereka dilahirkan, akhirnya menerima kenyataan yang tidak baik menurut mereka. Nah, seperti tadi sudah dibilang bahwa kemudian setelah bercerai itu bagaimana gitu. Apa yang orang tua harus lakukan? Nah, ini adalah inisiatif orang tua loh. Jadi setelah perceraian ini kita tidak boleh, atau orang tua yang bercerai tidak boleh menuntut si anak untuk berubah. Gitu. Mereka dibuat harus 100% menerima pasangannya atau ibu atau bapak tirinya. Ya. Nah, ketika perceraian itu sudah terjadi, ya, apa yang orang tua harus lakukan kepada anak? Nah, ini yang harus kita bahas ya, kita harus pelajari. Apa yang harus diperhatikan orang tua kepada anaknya? Mereka harus menanamkan tetap percaya kepada si anak. Ya, tetap percaya bahwa mereka sebagai orang tua terus akan bertanggung jawab kepada kehidupan si anak. Akan tetap terus menyayangi si anak. Ya. Hal itu tidak bisa secara verbal aja ya. Kata-kata kita bicara gitu ya. Tetapi harus ditunjukkan lewat perilaku si orang tua. Baik papanya, baik mamanya. Ya. Harus mendukung kegiatan mereka. Ketika mereka les mungkin, ketika mereka ada kegiatan di luar sekolah, dukung mereka. Jemput, antar, ketika ada hal-hal yang perlu pendampingan orang tua hadir di sana. Tidak menyalahkan si anak kalau mereka melakukan kesalahan. Ya. Apalagi mendengar dan memberikan solusi. Anak-anak makin hari makin dewasa, mereka pasti punya permasalahannya. Mereka butuh orang yang dapat mereka ajak konsultasi sebagai teman yang bisa memberikan mereka jalan keluar. Ya. Sebagai kalau di gereja kita suka sering bilang konselor ya. Ya, ketika si anak mau konseling, kita harus dapat menjadi konselor yang baik buat anak-anak kita. Ya, mau mendengar permasalahan mereka, cerita mereka, bahkan mungkin kesalahan mereka yang mereka berani ungkapkan kepada orang tua. Dan berikan solusi yang baik. Ya. Tadi juga sudah dibilang harus selalu mendampingi anak. Selalu ada apabila orang tua dibutuhkan, baik papanya maupun mamanya. Gitu ya. Dan harus terus menunjukkan kedekatan dengan mantan pasangan. Supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa melihat bahwa perceraian itu urusan orang tua mereka, sementara anak tetap milik mereka gitu. Mereka dikasih kepercayaan, oh iya tetap walaupun papa mama nggak satu rumah, tapi mereka itu baik-baik saja. Tapi ini bukan keharusan. Oh boleh dong kalau gitu ya. Tidak. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Perceraian itu mencederai hati Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, dan itu absolut. Ya. Kemudian apa lagi? Pernikahan itu adalah hal yang mulia, anugerah daripada Tuhan. Ya, bahkan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, Tuhan sudah memikirkan mengenai pasangan si Adam. Ya. Pernikahan itu harus ditempuh dengan rukun, sehati, setujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain,
dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat dasar-dasar kehidupan orang Kristen dalam masalah pernikahan ya. Pernikahan hal yang sangat mulia. Pernikahan harus ditempuh setelah kita menikah itu harus ditempuh dengan rukun, penuh kasih sayang, percaya satu dengan yang lainnya. Dan terlebih harus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Pernikahan tidak boleh ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan atau dirusak oleh karena kurang bijaksana, dipermainkan, dinista atau dinajiskan. Ya. Kejadian 1 ayat 28 mencatat bagaimana Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebelum mereka diperintahkan untuk beranak cucu. Ya. Tadi dibilang bahwa Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberkati pria dan wanita sebelum diperintahkan oleh Tuhan untuk beranak cucu ya. Jadi pernikahan juga tidak boleh ditempuh dan dimasuki dengan sembarangan, dirusak oleh karena kurang bijaksana, dipermainkan, dinista dan dinajiskan. Kenapa? Karena pernikahan itu sakral. Ya, pernikahan kita itu pernikahan yang disaksikan oleh Tuhan sendiri. Pernikahan dibawa di gereja, di altar Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak boleh dipermainkan ya. Nah, perceraian memang tidak pernah mudah karena sudah melanggar perintah Allah. Namun apabila itu terjadi, janganlah mempersulit atau mengorbankan anak. Ya. Perceraian itu bisa menjadi pelajaran hidup bagi si anak, bukan hanya si anak, tapi kepada pasangan itu sendiri. Untuk anak apa? Sekaligus mengajar kepada mereka, menjadi pelajaran hidup mereka juga gitu ya, bahwa hei nanti ketika kamu dewasa, kamu jangan seperti kita, harus berani orang tua membawa anak-anak itu mengerti akan tidak baiknya perceraian, walaupun mereka melakukannya. Supaya mereka tidak mengulangi kesalahan orang tua dan mereka tidak melanggar kesucian yang kesetiaan pernikahan sesuai dengan perintah Allah. Supaya mereka juga tidak takut untuk mencari pasangan yang baik. Ya. Akhirnya saya mengingatkan kepada kita semua secara khusus sebagai orang tua, bahkan orang tua yang sudah terlanjur bercerai, ya. Pentingnya kerjasama orang tua untuk terus mendampingi anak, karena bagaimana juga orang tua adalah figur yang dibutuhkan anak, ya. Anak itu kalau orang tuanya baik tuh mereka bangga banget gitu lah, menceritakan kebaikan orang tua kepada teman-temannya, gitu. Membantu anak-anak untuk memahami fungsi mereka sebagai papa, sebagai mama ketika mereka nanti dewasa. Nah, jika salah satu figur hilang dalam kehidupan anak, ini akan beresiko pada pembentukan emosi serta rasa percaya diri anak saat nanti dewasa. Ajar si anak mengerti, ya. Dekat dengan anak apapun kesibukan Anda, ya. Bawa anak lebih mengenal kasih Tuhan. Katakan kepada anak bahwa orang tua sudah berdosa, orang tua sudah mencederai anugerah Tuhan. Untuk itu mereka harus lebih mendidik anak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tunjukkan kepada si anak bahwa mereka ke gereja, bahwa mereka ke sekolah minggu mungkin kalau mereka kecil. Sehingga di dalamnya mereka melihat satu figur yang sangat mengasihi dia. Bukan hanya orang tua, tapi mereka melihat bagaimana Tuhan sungguh mengasihi dia di situasi yang buat mereka itu tidak mengenakan. Hidup di tengah-tengah orang tua yang sudah bercerai dengan bapak tirinya atau dengan ibu tirinya, bahkan dengan saudara-saudara tirinya.
Tanamkan kasih Tuhan Kristus di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh mengenal bagaimana Tuhan terus mengasihi dia walaupun di dalam kesendirian mereka. Di dalam perceraian kehidupan orang tua mereka. Katakan bahwa Tuhan Yesus yang akan menjaga mereka, menuntun mereka, membawa mereka. Sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dihadapi oleh orang tuanya. Demikian doa saya, semoga kita semua boleh belajar daripada renungan di siang hari ini sehingga kita mungkin boleh membagikan ini kepada sahabat-sahabat kita di lingkungan kita ketika mereka sudah bercerai. Mengingatkan kepada mereka betapa dampak yang kurang baik yang bisa diterima oleh anak dan dampak terburuk yang anak rasakan bahkan di dalam keseharian mereka bisa melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka secara emosi juga menjadi seorang yang pemarah. Bahkan kalau kita lihat contoh tadi, tega bisa membunuh ibu kandungnya sendiri. Bawa mereka di dalam doa kita, dukung mereka sehingga mereka juga menjadi orang tua yang bijaksana. Sekalipun mereka melanggar perintah Allah dan sudah terlanjur itu terjadi, tapi mereka boleh tidak mengorbankan anak-anak mereka di dalam perceraian mereka. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan ketika kami boleh belajar di dalam renungan singkat di siang hari ini. Tolong kami semua ya Tuhan, ketika kami yang sudah menikah, ingatkan kami kembali akan anugerah Tuhan di dalam hidup pernikahan kami. Biar kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam hidup berpasangan kami sebagai suami, sebagai istri Tuhan. Dan apabila Tuhan di tengah-tengah kami ada orang tua yang sudah bercerai, kiranya juga Tuhan terus mengingatkan kepada mereka Tuhan. Memohon pengampunan kepada mereka Tuhan. Dan juga Tuhan selalu mengingatkan kepada mereka untuk dampak yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada mereka. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada anak-anak mereka. Sehingga di dalam kehidupan mereka, anak-anak mereka itu Tuhan. Di dalam kehidupan sebagai anak-anak yang tidak mengerti apa-apa Tuhan. Tuhan terus menuntun dalam langkah hidup mereka, menjaga mereka Tuhan daripada lingkungan-lingkungan yang jahat. Tuhan Yesus terima kasih. Kami tahu perceraian itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami terus setia kepada Tuhan. Ajar terus setia kami kepada pasangan kami. Ajar terus setia kami kepada anak-anak kami Tuhan. Ajar kami itu Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan menganugerahkan keluarga kepada kami dituntut terus merawat, menerima di dalam kekurangan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak yang mungkin orang tuanya sudah bercerai. Jaga mereka Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Jangan bawa mereka Tuhan di dalam kehidupannya, di lingkungannya saat ini yang begitu jahat Tuhan. Pagari mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah mereka terus mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai orang tua sejati yang menggantikan orang tua mereka. Bapa di surga, biarlah kami terus mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menjaga kami di dalam situasi dan hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami juga berdoa terus secara khusus buat gereja kami, buat Antioquia Ladies Fellowship, untuk ibu-ibu wanita yang Tuhan percayai ada di gereja ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan, sehingga mereka terus boleh melihat tangan kasih Tuhan di dalam pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan melanda di negeri kami dan di dunia ini Tuhan.
Tangan Tuhan terus menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dianugerahkan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua boleh Tuhan ingatkan kembali untuk kami terus setia di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami menyudahi renungan kami di siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan dan apapun ya Tuhan, sehingga kami boleh terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di waktu-waktu kami mendatang. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.